Dewan Juri yang terhormat, kami merasa bahwa kedekatan influencer dengan masyarakat merupakan suatu hal yang nantinya akan menguntungkan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan mereka dengan masyarakatnya. Sehingga kami sebagai tim oposisi, sebagai pejabat pemerintah akan menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya dengan tujuan menaikkan kesadaran mereka masyarakat atas kebijakan yang ada. Kami memiliki 3 poin mekanisasi. Pertama, kami akan meminta para influencer untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada dalam pemerintah dengan cara mereka membuat video atau konten yang membahas kebijakan mereka dengan cahaya yang baik. Kedua, kami akan mengontrol hal dan pesan apa yang harus influencer sampaikan di konten mereka tentang kebijakan tersebut supaya tidak ada misinterpretasi antara kebijakan pemerintah dan interpretasi influencer dalam masyarakat, sehingga influencer tersebut tidak bisa menggiring opini publik ke arah yang tidak benar. Kami akan melakukan review terhadap konten sebelum kita publikasikan. 3, hanya karena kita menyewa sebuah influencer untuk mempromosikan agenda-agenda pemerintah, ini tidak berarti kita tidak akan menggunakan media lainnya. Di sisi oposisi, kami masih akan memberitahukan kebijakan kepada masyarakat melalui berita, siaran pers, dan lain-lain. Ini berarti kasus proposisi yang mengatakan bahwa akan ada pengalihan isu dan tidak akan terciptanya pengetahuan yang komprehensif terhadap manusia tidak bisa dinilai dalam perdebatan kali ini, karena masyarakat masih bisa mengakses informasi yang lebih komprehensif melalui media yang lain. Pemerintah memiliki satu beban yang harus mereka buktikan, bagaimana masyarakat awam memiliki minat tinggi untuk benar-benar mempelajari kebijakan pemerintah secara komprehensif. Tim yang memenangkan perdebatan kali ini adalah tim yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat bisa lebih berpartisipasi dalam politik, karena partisipasi masyarakat adalah syarat awal untuk memiliki pengetahuan mengenai kebijakan yang komprehensif. Diskursus yang objektif hanya akan tercapai apabila ada kesadaran terlebih dahulu. 2 argumen mengapa kami ingin melakukan mosi ini. Pertama, mengapa hal ini dibenarkan, dan kedua, bagaimana hal ini dapat menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya menyampaikan 2 poin sanggahan terlebih dahulu. Pertama, mereka mengatakan bahwa di tim pemerintah di tempat mereka akan ada diskursus, namun 2 respon. Pertama, tidak ada komparatif bagaimana diskursus akan lebih terjadi di sisi pemerintah karena mereka tidak pernah memberitahu platform apa yang mereka ingin gunakan. Kedua, justru diskursus akan lebih bagus di sisi kami karena adanya comment section di media sosial yang membolehkan masyarakat mengutarakan pendapatnya di sisi pemerintah. Mungkin mereka akan menjelaskan ada masyarakat yang diundang ke dalam diskusi publik, namun tidak efektif karena hanya orang yang mempunyai privilege saja yang bisa mengakses hal ini, sehingga jangkauan kesadaran atas kebijakan tersebut hanya terhenti di kelompok masyarakat yang intelek dan mampu saja. Kedua, mereka mengatakan bahwa influencer akan memberi info yang salah. 2 respon. Pertama, mereka pasti akan melakukan riset kepada pemerintah agar info yang disampaikan itu benar karena mereka takut akan dihujat masyarakat karena menyebarkan misinformasi. Kedua, masih akan ada banyak influencer yang kita sewa sehingga akan ada cross check sendiri oleh masyarakat. Argumen pertama Dewan Juri terhormat, mengapa dibenarkan bagi kita untuk menolak mosi ini? Ada 3 analisis mengenai influencer. Pertama, mereka mempunyai persona di sosial media, membuat banyak orang memahami dan berempati terhadap aksi mereka. Kedua, mereka biasanya membuat konten yang menyenangkan dan informatif karena itu adalah pekerjaan mereka, sehingga mereka harus membuat konten sekreatif mungkin agar tidak kehilangan penggemar yang menjadi sumber keuntungan mereka. Ketiga, dan konten mereka dan sosial media yang jangkauannya sangat luas, akhirnya mereka mempunyai penggemar dari seluruh penjuru negara. Lalu apa masalah yang terjadi? Di status quo sekarang banyak sekali orang yang tidak tahu apa saja kebijakan dan program yang sedang dijalankan pemerintah, sehingga ini menyebabkan banyak orang yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Misalnya, masyarakat tidak tahu tentang program akses ke fasilitas kesehatan gratis yang mereka sangat butuhkan sehingga sangat merugikan mereka. Mengapa akses informasi melalui platform yang lain tidak memberikan akses yang maksimal kepada masyarakat? Karena 3 analisis. Pertama, banyak dari rakyat yang sudah hilang kepercayaan kepada pemerintah karena banyak kasus di mana program yang dijanjikan pemerintah itu tidak pernah terimplementasi. Kedua, karena untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah dan lainnya merupakan suatu keuntungan tersendiri, karena itu berarti seseorang mempunyai waktu yang cukup untuk terus update dengan berita terkini, dan kebanyakan orang itu tidak mempunyai banyak waktu tersebut karena mereka sibuk dengan pekerjaan dan hal lainnya. Dan ketiga, meskipun ada sosialisasi dari pemerintah, kami meyakini bahwa sosialisasi tersebut hanya menjangkau beberapa kelompok masyarakat saja sehingga banyak orang yang tetap tidak tahu. Sehingga dengan kita melarang ada influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, yang akan terjadi ada 2 hal. Pertama, akan ada banyak orang yang tidak mengetahui kebijakan dari pemerintah sehingga ini akan merugikan mereka karena 2 hal. Satu, mereka tidak tahu ada program-program yang bisa membuat hidup mereka lebih baik. Ini sangat mungkin terjadi di sisi pemerintah karena mereka menggunakan ahli yang notabene sangat membosankan menurut masyarakat karena mereka tidak tahu bagaimana cara membuat konten yang menarik perhatian masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat di dunia itu memiliki rentang perhatian yang sangat rendah, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan konten yang menurut mereka berat, mereka tidak akan berminat melihat konten ini sekalipun bermanfaat bagi kehidupan mereka. Lalu mereka juga tidak akan tahu ada aturan baru dalam masyarakat sehingga
sehingga mereka bisa tanpa sadar melanggar aturan tersebut yang nantinya akan merugikan mereka karena mereka harus bayar denda dan lain-lain. Dan yang kedua, kami juga meyakini bahwa pemerintah juga akan dirugikan dikarenakan kebijakan yang mereka buat itu pertama tidak mendapatkan respon apa-apa dari masyarakat karena masyarakat bahkan tidak tahu ada kebijakan tersebut, sehingga semua kerja keras pemerintah membuat kebijakan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu terbuang dengan sia-sia. Dan kedua, kami juga meyakini bahwa jikalaupun akhirnya ada masyarakat yang mengetahui tentang kebijakan tersebut, akan ada kemungkinan terjadinya misinterpretasi kebijakan tersebut ke arah yang tidak baik, sehingga masyarakat nantinya akan merasa bahwa pemerintah seakan mengopresi mereka dengan kebijakan tersebut yang akan merugikannya dikarenakan banyak protes yang bisa terjadi atau media yang bisa memframe pemerintah sebagai antagonis dalam masyarakat dan naratifnya. Kami meyakini bahwa pemerintah itu bisa membuat suatu kebijakan dengan dipikirkan secara betul-betul supaya bisa mengakomodir semua kelompok masyarakat, sehingga dengan tidak adanya respon apa-apa dari masyarakat ini akan sangat merugikan kepada pemerintah karena tidak ada bahan feedback apapun untuk mereka bisa meningkatkan pelayanan mereka kepada publik. Inilah analisis mengapa kami meyakini dua dampak buruk ini bisa terjadi apabila kita melakukan mosi ini. Jika tim pemerintah ingin menghancurkan argumen ini, mereka harus membuktikan bagaimana mungkin para masyarakat ini akan tertarik dengan penjelasan membosankan para ahli sekalipun mereka tahu betul tentang kebijakan ini karena tidak ada daya tarik apa-apa dari ahli tersebut. Argumen kedua, sebaliknya dengan kita menggunakan jasa influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah akan sangat menguntungkan masyarakatnya karena pertama, akhirnya mereka mengetahui kebijakan apa yang diberitakan oleh pemerintah dan mereka juga tidak akan merasa digurui oleh sosialisasi tersebut karena sosialisasi dilakukan dengan cara yang kreatif namun informatif, sehingga lebih banyak orang yang akhirnya paham dengan masalah yang terjadi dengan lebih komprehensif. Jikalaupun misalnya masyarakat ada yang masih tidak paham, kami meyakini bahwa setidaknya akan ada kemauan dari mereka sendiri untuk mencari tahu permasalahan apa yang terjadi karena mata mereka telah terbuka oleh konten dari influencer ini. Dan kedua, setidaknya mereka akan menganggap bahwa pemerintah benar-benar serius ingin melayani rakyatnya karena mereka benar-benar mencoba untuk mensosialisasikan kebijakan mereka terhadap semua kelompok masyarakat. Dan kami meyakini bahwa dampak baik ini akan terjadi karena masyarakat banyak meluangkan waktu mereka untuk berselancar di media sosial, sehingga dengan keberadaan sosialisasi oleh influencer ini di sosial media akan lebih mudah bagi mereka untuk mengakses sosialisasi tersebut. Sebagai komparasi, di sisi pemerintah yang menggunakan para ahli, mereka hanya akan menjangkau beberapa kelompok saja yang mempunyai akses memadai terhadap sumber daya dan lain-lain, sehingga kami merasa bahwa kasus oposisi adalah kasus yang berhak menangkan perdebatan kali ini. Terima kasih.